Topiknya hari ini, khotbahnya berjudul Ultimate Sacrifice atau pengorbanan yang paling hakiki ya. Saudara, kita lihat bagaimana keadaan hidup manusia sejak manusia pertama itu jatuh dalam dosa ya. Turun-temurun manusia berbuat dosa. Coba lihat slide berikutnya. Tidak ada yang bisa mencapai standar yang ditetapkan oleh Tuhan. Sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, kita lihat dosa itu semakin merajalela di bumi. Manusia menjadi tambah jahat, ya. Nah, saudara, pagi hari ini saya akan mengajak kita semua untuk sedikit mereview apa saja kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia sejak Adam jatuh dalam dosa. Mau saudara? Ya, sedikit jalan-jalan di kitab Kejadian. Oke, saudara. Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini pertama kali bagaimana Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, ditaruh di Taman Eden dan dikasih sebuah perintah, jangan apa? Jangan makan buah yang pengetahuan baik dan buruk. Tetapi yang dilakukan oleh mereka justru memakannya. Mereka tidak taat, itu adalah dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kemudian mereka harus diusir keluar dari Taman Eden dan karena mereka tanah dikutuk oleh Tuhan ya. Lalu kita lihat apa yang terjadi setelahnya. Dalam kehidupan keturunan Adam dan Hawa, next slide. Kita melihat bagaimana anak-anak mereka ya, yang namanya Kain dan Habel. Kain membunuh Habel karena iri hati. Karena persembahannya Habel diterima oleh Tuhan, tetapi persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Jadi kita lihat bagaimana dosa manusia berkembang menjadi lebih besar. Kalau tadi cuma tidak taat, sekarang iri hati bahkan sampai membunuh. Lalu kita lihat saudara di slide yang berikutnya, keturunan Kain. Nah, ketika Kain dihukum sama Tuhan, Kain bilang, kalau gitu Tuhan, setiap orang yang ngelihat aku pasti mau membunuh aku. Tapi Tuhan bilang tidak, kamu kukasih tanda di dahimu, supaya kalau ada orang yang membunuhmu maka akan dibalaskan 7 kali lipat kepada mereka. Ya. Tapi saudara lihat apa yang terjadi, keturunan Kain, slide yang sebelumnya please, yang namanya Lamek ya. Dia mengambil istri 2 orang, jadi ternyata satu nggak cukup buat dia saudara. Mulai ini ada keserakahan saudara ya, mulai ada poligami yang pertama di atas muka bumi. Lalu setelah itu dia membunuh seorang muda yang melukainya. Dan dia panggil istri-istrinya dan dia panggil anak-anaknya. Dengan sombong dia bilang sudah salah melakukan dosa, sombong lagi saudara. Dan ini tercatat dalam kitab Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-24 slide berikutnya. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Siapa lo gitu saudara ya. Kalau tadi kan Tuhan yang ngomong sama Kain bahwa dia dilindungi. Tapi Lamek ini dia bisa ngarang-ngarang cerita sendiri saudara. Sudah salah, berbuat dosa, membunuh, sombong lagi saudara. Itulah manusia. Kita sering kali sombong dalam dosa-dosa kita. Lalu saudara, apa yang terjadi? Kejahatan manusia makin besar di bumi, slide 7. Dengan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, sampai di ayat ini Kejadian 6 ayat 5 sampai 6 dikatakan menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Saudara, inilah keadaan hidup manusia di luar Tuhan. Karena pada waktu itu manusia terputuskan koneksinya dengan Tuhan. Tidak bisa berhubungan intim lagi dengan Tuhan. Karena mereka telah melakukan dosa. Saudara, lalu apa yang terjadi? Slide 8. Tuhan mengirimkan air bah. Ya. Tapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Katakan kasih karunia. Jadi kita akan melihat dalam sejarah. Di dalam Alkitab, bagaimana meskipun seluruh penduduk dunia ini jahat, selalu Tuhan memilih satu orang untuk mendapatkan kasih karunia. Dan saya berdoa biarlah setiap kita malam hari ini di ruangan ini, bahwa yang baik di Storehouse maupun yang menonton di Facebook Live, mendapatkan kasih karunia Tuhan. Amin saudara, tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Nah, sehingga Nuh dan keluarganya itu selamat. Dan ini dicatat di Kejadian pasal yang ke-6 dan ke-7. Restart. Tuhan menegakkan perjanjiannya dengan Nuh dan anak-anaknya. Diberikan sebuah perintah
Beranak cuculah dan bertambah banyak, serta penuhilah bumi, berkuasalah atas hewan-hewan dan selanjutnya. Lalu Tuhan berjanji tidak akan menghukum bumi dengan air bah lagi, maka Tuhan memberikan pelangi, saudara. Ya. Lalu kita lihat saudara slide yang berikutnya, ternyata setelah mendapat kasih karunia pun, Nuh masih juga bisa berbuat dosa. Ya. Nuh ini ternyata adalah pemilik kebun anggur yang pertama. Dan apa yang terjadi tentunya kalau orang nanam anggur akan mendapat wine, saudara ya. Suatu hari dia mabuk, saudara. Dan ketika dia mabuk gak sadar, dia telanjang, saudara ya. Nah, anak bungsunya melihat ayahnya mabuk tapi gak berusaha untuk menutupi aurat ayahnya. Maka ketika Nuh sadar, diceritain sama anak-anak yang dua lainnya, ya anak dua lainnya yang akhirnya menyelimuti ayahnya, maka dia marah dan dia mengutuki anak bungsunya itu, saudara ya. Nah, ini yang terjadi, saudara. Mempermainkan orang tua kita sendiri, lalu orang tua mengutuki anaknya. Ini adalah dosa-dosa yang masih ada sampai hari ini, berkembang, saudara. Ya. Kemudian kita lihat slide yang berikutnya. Again, manusia tidak taat. Tadi kan Tuhan bikin perjanjian sama Nuh sama anak-anaknya. Suruh apa? Beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi. Mereka tidak mau memenuhi bumi. Mereka pikir, takut nanti kalau Tuhan kirim air bah lagi. Padahal Tuhan sudah berjanji tidak akan mengirim air bah lagi. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka membangun menara Babel. Supaya ngumpul yuk kita jadi satu. Gak usah kita pergi memenuhi bumi. Sekali lagi mereka tidak taat. Sehingga Tuhan harus mengacaukan bahasa mereka supaya mereka terpaksa terserak ke seluruh bumi. Kita lihat slide berikutnya, saudara. Lalu kemudian Tuhan memanggil Abram, ya. Diberikan tanah Kanaan untuk Abram menetap di sana. Ada Lot yang datang, ya, ikut bersama Abraham. Lalu enggak lama setelah itu terjadi perselisihan antara gembala Abram dengan gembala Lot. Karena harta milik Abram dan Lot sangat banyak. Ini tercatat di dalam Alkitab kita. Perselisihan karena harta. Tambah lagi, saudara ya, macam-macam dosa berkembang di atas muka bumi ini. Kemudian kalau kita lihat lagi slide yang ke-12, dicatat di Kejadian pasal yang ke-14. Kerajaan perang melawan kerajaan. Dan mencatat pemberontakan terhadap raja yang sedang memimpin. Ya. Kemudian nanti kita lihat bagaimana Tuhan berjanji kepada Abram tentang keturunannya yang akan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di pantai, di laut. Tapi kemudian itu Tuhan janjinya di Kejadian pasal 15, saudara. Satu pasal kemudian Sarai memberikan hambanya Hagar kepada Abram supaya mereka bisa mempunyai keturunan dari Hagar. Padahal Abram itu baru saja mendengar janji Tuhan di ayat sebelumnya. Dan karena ketidaktaatan mereka ini, lahirlah Ismail, hasil ketidaktaatan. Kejadian 17, nama Abram diganti menjadi Abraham. Lalu Tuhan meneguhkan perjanjiannya sekali lagi dengan Abraham. Kejadian 18, Tuhan mengulangi sekali lagi perjanjiannya dengan Abraham. Lalu Tuhan memberitahukan kepada Abraham bahwa ia akan menghukum Sodom dan Gomora. Slide berikutnya. Kejadian 19, 2 malaikat bermalam di rumah Lot. Malam hari datanglah orang-orang lelaki dari kota Sodom, dari yang muda sampai yang tua, seluruh kota mengepung rumah Lot, laki-laki. Karena apa? Mereka minta supaya Lot memberikan 2 tamunya itu kepada mereka untuk mereka tiduri. Homosexuality. Jangan dikira LGBT itu baru marak akhir-akhir ini. Sudah ada dari Kejadian pasal 19, saudara. Ya, saking kejinya perbuatan mereka, Tuhan muak ngelihatnya, saudara. Ya, sampai-sampai Lot itu harus bilang sama orang-orang kota yang sedang marah itu, jangan ambil tamu saya karena saya kan sebagai tuan rumah harus melindungi mereka. Saya punya 2 anak gadis yang belum pernah disentuh oleh pria. Pakai saja mereka semau kalian. Tapi orang-orang itu tidak mau, maunya 2 tamu tadi itu. Padahal mereka itu malaikat, mereka tidak tahu.
Saking bobroknya mental mereka pada waktu itu. Saudara tahu, kemudian Sodom dan Gomora dihancurkan. Sudah diperintahkan sama malaikat jangan melihat ke belakang, but guess what? Manusia itu sifat dasarnya adalah tidak taat, saudara. Dibilang jangan, malah istri Lot melihat ke belakang, saudara. Dan dia menjadi tiang garam. Setelah itu Lot dan kedua putrinya pergi tinggal di atas gunung di dalam goa. Saudara tahu anak perempuan Lot bilang sama adiknya gini, ayah kita sudah semakin tua. Dan gak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita. Mari kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia untuk menyambung keturunan ayah kita. Dosa yang semakin berkembang, anak tidur sama ayahnya sendiri. Saudara, ini ya yang tadi foto-foto saya tunjukkan sama saudara, fakta-fakta yang saya bicarakan sama saudara itu dicatat di Kejadian 3 sampai 19. 16 pasal saja dan kita sudah dibuat pusing membacanya. Amin saudara. Ya, 16 pasal saja. Kita lihat bagaimana dosa keturunan itu terus berkembang dan manusia makin lama bukan makin baik tapi makin jahat. Slide 16. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, titik, tidak ada koma. Semua orang termasuk saudara dan saya. Amin saudara. Kita mewarisi dosa keturunan dari Adam dan Hawa dan itu terus berkembang, bergejolak dalam hati kita. Kalaupun kita tidak membunuh, kalaupun kita tidak melakukan hal yang jahat sama orang lain, tapi kadang-kadang dalam pikiran kita bisa terlintas pikiran-pikiran yang jahat dan itu pun sudah dosa saudara. Amin saudara. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mencapai standarnya Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mencapai Tuhan, yang bisa mencapai keselamatan itu dengan sendirinya. Pun kalau kita baca saudara pada kitab Raja-Raja, kita melihat bagaimana dicatat bahwa si raja ini, anaknya si raja itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mengikuti dosa bapaknya atau moyangnya. Turun-temurun. Tidak ada jalan keluar. Manusia dengan sendirinya tidak bisa mendamaikan dirinya dengan Tuhan. Harus Tuhan yang punya inisiatif turun ke atas muka bumi ini untuk berdamai dengan manusia. Amin saudara. Maka Bapa mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati menebus dosa kita semua. Slide berikutnya. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Ayat ini sudah begitu terkenal. Kita sudah hafal sebagai ayat hafalan kita. Mungkin ada beberapa dari saudara yang menjadikan ini ayat emas. Ada? Kalau ada lambaikan tangannya. Yang jadi ayat emasnya. Kalau yang nonton di Facebook Live, kalau ada yang jadi ayat emasnya, coba kasih jempol saudara ya. Nah, Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin saudara. Kabar baiknya bagi Anda yang selama ini mencari jalan perdamaian dengan Allah, ada pengampunan, ada kasih karunia. Terimalah keselamatan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Kita tidak lagi dikutuki karena Yesus telah menanggung kutukan itu bagi kita. Kita tidak lagi dihukum karena Yesus telah dihukum menggantikan tempat kita. Yang percaya katakan amin saudara. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Slide berikutnya, kita akan baca ayat-ayat ini saudara. Ibrani pasal yang ke-9, ayat 11 sampai 14. Baca sama-sama ya. Ibrani pasal yang ke-9, ayat 11 dulu. 2, 3. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini.
12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan yang hidup. Ada amin saudara, sorak-sorai buat Tuhan Yesus saudara. Jadi kemudian kalau kita lanjutkan slide yang tadi, bagaimana setelah Tuhan bikin perjanjian sama Abraham, lalu setelah itu akan ada masa di mana Tuhan menentukan, ada hakim-hakim memerintah di Israel, saudara, ada nabi-nabi ya. Lalu nanti akan ada masanya di mana Tuhan menyuruh kepada Musa dan Salomo untuk membangun bait suci, lalu mereka punya ritual untuk pengampunan dosa. Bagaimana setiap tahun orang Israel harus pergi ke bait suci, mempersembahkan domba untuk disembelih dan darahnya itu dipakai untuk menyucikan dosa mereka. Dan darah dari domba-domba ini saudara hanya bisa menyucikan mereka 1 tahun saja. Karena nanti tahun depan harus diulang lagi saudara ya. Kenapa? Karena darahnya enggak cocok. Pastor Daniel kemarin khotbah di mana gitu dia bilang DNA-nya enggak cocok. Karena itu darah hewan. Sedangkan kita adalah manusia. Jadi kalau untuk menebus manusia diperlukan darah manusia yang cocok DNA-nya. Karena alasan itulah Yesus turun ke atas muka bumi ini mengambil rupa seorang hamba, dia pencipta. Menjadi salah satu ciptaan juga saudara, menjadi manusia supaya DNA-nya cocok sama kita saudara. Dan dia sendiri masuk ke dalam ruang maha kudus, bukan yang dibuat oleh tangan manusia tapi di atas di sorga sana. Mempersembahkan bukan darah hewan tetapi darahnya sendiri yang tidak ada cacat, tidak ada noda, tidak ada celah. Dan untuk itulah sekali dan untuk selama-lamanya dosa semua umat manusia yang percaya kepadanya ditebus dalam nama Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Tidak ada kasih seperti kasihnya Tuhan Yesus. Amin saudara. Tidak ada seorang pun yang mengasihi kita lebih dari Tuhan Yesus. Saudara lihat inilah yang terjadi saudara. Slide berikutnya. Jadi kita lihat ada perbedaan antara ada perbedaan antara Adam yang pertama dengan Adam yang kedua. Kalau Adam yang pertama dia jatuh dalam dosa, sekarang Adam yang kedua dalam rupa Yesus Kristus. Kita lihat apa yang terjadi di alam roh saudara. Slide berikutnya, Roma 5 ayat 15. Kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Karena satu orang, seluruh umat manusia di atas muka bumi ini jatuh dalam dosa. Karena Adam, kita semua mewarisi dosa keturunan. Tapi karena satu orang pula, seluruh dosa umat manusia ini ditanggung, ditebus dan kita diselamatkan. Yaitu Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Sorakkan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus Kristus. Kemudian kalau kita lihat sambungan dari ayat ini saudara, slide berikutnya. Roma 5 ayat 17 sampai 19. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab jika oleh dosa satu orang
maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. 18. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Woo! Tidak ada jalan lain manusia bisa diselamatkan. Tidak ada jalan lain untuk hubungan manusia bisa kembali terkoneksi dengan Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. Amin, saudara. Haleluya. Nah, saudara, kita lihat slide berikutnya. Kalau Adam yang pertama itu tidak taat, Adam yang kedua dia taat, bahkan sampai mati di kayu salib. Apa yang sebenarnya terjadi di atas kayu salib? Slide berikutnya. Di atas kayu salib terjadi divine exchange. Terjadi satu pertukaran ilahi. Saudara, dia yang kaya dibuat menjadi miskin supaya kita yang miskin dibuat menjadi kaya di dalam dia. Bulan ini kita sedang belajar paradox of Christ. Dan salib itu melambangkan paradoks. Dia yang sehat dibuat menjadi sakit karena dicambuk, karena disiksa, karena dipaku, karena dikasih mahkota duri, karena ditusuk. Sakit enggak kira-kira saudara? Sakitlah. Supaya kita yang sakit dapat berkata oleh bilur-bilurnya, aku telah sembuh. Yang percaya katakan amin, saudara. Dia yang hidup kekal harus mati supaya kita yang seharusnya sedang menuju kepada kematian memperoleh hidup yang kekal. Next slide. Saudara, itulah arti salib buat kita. Lalu karena ini judulnya hari ini Ultimate Sacrifice, pengorbanan yang ultimate gitu saudara ya. Banyak orang itu berpikir sudah berkorban banyak untuk Tuhan. Khususnya kalau sudah mulai belajar untuk melayani di gereja gitu saudara ya. Mereka berpikir mereka sudah berkorban banyak buat Tuhan. Baik waktu, tenaga, uang ya kan. Harus latihan musik dari jam 8 pagi gitu kan saudara. Itu kan extra effort gitu ya. Berkorban dong ya. Mengorbankan tidur kita, bangun lebih pagi saudara. Pagi-pagi tim doa sudah harus doa di atas saudara ya. Atau orang-orang yang pekerjaannya adalah melayani Tuhan sehari-hari ya, full timer itu bahasanya saudara ya. Mereka berpikir bahwa mereka sudah berkorban banyak bagi Tuhan. Hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkannya sekali lagi. Apa benar kita ini sudah berkorban banyak buat Tuhan? Karena setahu saya bukan kita yang berkorban untuk Tuhan. Tuhan Yesuslah yang terlebih dahulu berkorban untuk kita. Amin saudara. Dia korbankan segala-galanya. Bahkan nyawanya sekalipun. Dia mati di atas kayu salib untuk tebus saudara dan saya. Jadi pengorbanan kita yang kita pikir adalah pengorbanan itu. Janganlah terlalu digembar-gemborkan saudara. Karena kalau dibandingkan dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, itu tidak ada apa-apanya saudara. Kita mengasihi karena kita terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan Yesus.
Kita mengampuni karena kita terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Kita melayani karena kita terlebih dahulu dilayani oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Kalau tidak ada Tuhan Yesus Kristus, tidak mungkin kita bisa melakukan semua hal yang saya sebutkan tadi. Karena tidak ada contohnya, tidak ada polanya, tidak ada patronnya. Amin saudara. Saudara, mungkin juga ada orang yang bilang kematian kok dirayakan. Orang Kristen itu aneh gitu kan saudara ya. Kematian aja kok pakai dirayakan. Kematian itu kan suatu hal yang sedih. Ngapain kok pakai dirayakan? Saudara, karena ini bukan kematian sembarang kematian. Ada amin saudara. Slide berikutnya, salib itu adalah sebuah paradoks seperti yang saya katakan tadi saudara. Kematiannya itu justru memberikan kehidupan kepada seluruh umat manusia. Tapi kita bukan cuma merayakan kematiannya saudara. Kita juga akan merayakan kebangkitannya di hari yang ketiga nanti. Hari Minggu jangan lupa datang lagi saudara ya. Kita akan merayakan kebangkitan Yesus bersama-sama. Lihat kanan kirinya bilang, hari Minggu datang ya. Puji Tuhan saudara. Saudara lihat dekorasi baru di atas panggung, ada salib saudara. Bagus nggak ini saudara ya? Ini Mr. Jonah yang bikin ini saudara. Tepuk tangan buat Mr. Jonah saudara. Di kayu salib inilah saudara terjadi divine exchange. Di kayu salib inilah saudara, kita yang seharusnya mati, kita tidak jadi mati, malah kita diberikan hidup yang kekal. Orang yang seharusnya punya kehidupan kekal itu mati di atas kayu salib ini supaya kita bisa nantinya hidup kekal bersama-sama dengan Dia saudara. Amin saudara. Tergantung di atas kayu salib ini. Dia datang dilahirkan di atas muka bumi ini bukan untuk tujuan yang lain, bukan untuk punya rumah yang besar, bukan untuk menikah, punya anak, punya keluarga yang bahagia. Dia datang lahir ke dunia ini. Tujuannya adalah mati di atas kayu salib yang hina ini, saudara. Bagaimana pencipta dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Ciptaannya tidak welcome dia. Ciptaannya tidak mau terima dia, malah menyalibkan dia. Karena mereka tidak mengerti siapa dia. Karena mereka tidak mengenal siapa dia. Tapi begitu mereka mengerti, begitu mereka mengenal seperti kita. Ketika kita pertama kali mengerti dan mengenal makna salib ini. Ketika kita pertama kali mengerti dan mengenal kasih Bapa yang begitu besar buat hidup kita ini. Yang terjadi apa saudara? Roh Kudus bekerja dalam hati kita, rubah hati kita. Bagaimana kita dulu yang hidup dalam kepahitan, kebencian, kegelapan. Sekarang kita hidup dalam kasih, kita hidup dalam terang. Kita telah dipindahkan dari kerajaan gelap masuk dalam kerajaan terang. Yang percaya katakan amin. Salib inilah yang merubah hidup kita. Salib inilah yang memberikan arti yang sesungguhnya buat hidup kita yang otherwise sia-sia. Tanpa salib ini saudara, hidup kita cuma numpang lewat, tidak punya arti, sia-sia. Slide 34, seorang hamba Tuhan yang terkenal bernama Billy Graham berkata, "The cross shows us the seriousness of our sin, but it also shows us the immeasurable love of God." Salib ini menunjukkan betapa seriusnya dosa kita. Harusnya kita ini loh yang mati digantung di atas kayu salib saudara. We deserve that. Seharusnya kita itu yang layak untuk diperlakukan seperti itu saudara. Pantas buat dosa-dosa semua tadi yang sudah kita lakukan. Tetapi di sisi yang lain, salib ini menunjukkan betapa tidak terukurnya kasih Tuhan buat kita.
Ketika kita melihat salib, kita harus mengerti betul apa artinya. Bahwa di kayu saliblah dua sifat dasar Tuhan bertemu. Dia maha adil, jadi semua dosa itu harus dihukum. Tapi dia juga maha pengasih. Di kayu salib ini, Yesus dihukum, menanggung semua dosa-dosa kita, supaya sebagai gantinya Bapa bisa mengasihi kita seperti Bapa mengasihi Yesus. Amin saudara. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus saudara. Saya berdoa, biarlah hari ini kita pulang dari ibadah Jumat Agung ini. Kita membuat suatu keputusan yang baru untuk tidak menyia-nyiakan karya salib yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Amin saudara. Karena sekarang kita diberikan identitas yang baru. Kita dijadikan anaknya. Kita dijadikan teman sewaris kerajaan sorga saudara. Dan saudara, saya berdoa biarlah pulang dari kebaktian ibadah Jumat Agung ini, kita sungguh-sungguh akan menghidupi hidup kita sebagai ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu saudara, yang baru telah tiba. Amin saudara, izinkan Yesus bekerja dalam hidupmu. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hatimu, merubah segala aspek kehidupanmu. Kalau hari ini mungkin ada hal-hal yang masih mentok, ada hal-hal yang mungkin masih mengalami jalan buntu dalam hidupmu, ada hal-hal yang masih belum bisa dirubah, datang dan surrender kepada Tuhan, serahkan ke tangan Tuhan, karena Tuhan sanggup merubahkan kondisi kehidupanmu saudara. Apapun juga hal itu, mungkin ada yang berdoa untuk pasangan hidupnya sudah bertahun-tahun, tidak ada tanda-tanda berubah. Bawa kepada Tuhan Yesus, serahkan ke tangan Yesus, serahkan ke salib Yesus. Percaya yang mati pun harus bangkit dalam nama Yesus. Amin saudara, apakah itu pernikahanmu yang sedang mati, hubungan suami istri, apakah bisnismu, keuanganmu, apakah kesehatanmu yang sedang mati, harus bangkit dalam nama Yesus. Amin saudara. Saya berdoa, biarlah pasca tahun ini, kita semua akan mengalami suatu terobosan yang baru. Karena saya enggak percaya, kalau orang percaya sama Yesus, lalu sampai 50 tahun kemudian hidupnya masih tetap sama seperti ketika dia diselamatkan. Karena saya sungguh percaya ketika orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan menerapkannya di dalam hidupnya, pasti terjadi transformasi dalam hidupnya. Pertama-tama transformasi dalam hatinya, transformasi dalam pikirannya, lalu transformasi dalam hidupnya. Amin saudara. Kita akan tutup dengan satu ayat terakhir, slide berikutnya. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada amin saudara? Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia oleh iman. Bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah.
bukan karena hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oh, gua itu diselamatkan ya karena gua tuh orangnya baik. Gak ada orang lain yang sebaik hati kayak gua gitu. Gua itu diselamatkan ya karena gua tuh murah hati, suka kasih orang, suka bantu orang miskin gitu kan saudara. Oh, gua itu diselamatkan karena gua itu orangnya gak neko-neko. Gua tuh sabar banget. Beneran kalau ditampar pipi kiri, gua kasih pipi kanan gue juga sekalian buat ditampar. Kau pikir kau diselamatkan karena hal-hal baik yang kau lakukan? No. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Ingat tadi ayat yang kita baca, semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah tanpa terkecuali. Saudara, hanya karena kasih karunia Tuhan kita itu diselamatkan, dilayakkan, dimampukan. Ada amin saudara. Ya, jadi jangan ada yang menyombongkan diri seperti itu. Gua diselamatkan karena suka nyumbang gereja. Gua ini penyumbang yang terbesar. Nggak ada orang lain nyumbang sebesar gua, makanya gua diselamatkan. Lu pikir keselamatan bisa dibeli dengan uang? Bukan dengan uang saudara. Dengan darah yang mahal yang sudah tercurah di atas kayu salib. Dan bukan darah sembarang darah. Darah yang sempurna, tidak ada cacat dan celahnya. Amin saudara. Saudara, karena kasih karunia, kita itu diselamatkan. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, Reckless Love of God. I couldn't earn it. Saya tidak mungkin bisa mendapatkannya. I don't deserve it. Saya tidak layak mendapatkannya. Tapi tetap diberi sama Tuhan. Itulah artinya kasih karunia. Kalau kamu bisa mendapatkannya dengan hasil kerja kerasmu sendiri. Kalau kamu bisa layak dengan pekerjaanmu sendiri, maka tidak perlu diberi saudara. Tapi karena tidak ada yang bisa mencapainya, tidak ada yang layak, diberi sebagai kasih karunia. Itulah keselamatan yang Yesus berikan dalam hidup kita. Tapi bukan untuk disia-siakan. Di sini dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sekarang setelah kita diselamatkan, setelah kita dibenarkan, setelah kita disucikan, setelah kita dikuduskan, setelah kita dilayakkan, setelah kita dimampukan, sekarang kita melakukan pekerjaan baik sebagai respons kasih kita kepada Tuhan. Amin saudara, karena kita sudah diberi demikian banyak, dikasihi demikian banyak. Sekarang kita melakukannya juga dalam hidup kita. We pass on the grace kepada orang lain. Kita memberikan juga kasih karunia kepada orang lain yang membutuhkan. Saya selalu percaya, hanya orang-orang yang pernah menerima kasih karunia yang bisa memberikan kasih karunia kepada orang lain. Kalau dia tidak pernah merasakan kasih karunia, dalam hatinya tetap dikuasai kebencian, dendam, gak terima, iri. Tapi kalau sudah pernah merasakan kasih karunia, baru dia bisa melakukan kasih karunia kepada orang lain. Saudara, sebelum mengenal Tuhan Yesus, hidup saya ini seakan-akan tidak ada artinya saudara. Saya bertumbuh di luar Tuhan. Sampai di usia 13 tahun saudara, saya tidak kenal Tuhan Yesus. Saya hidup dalam kepahitan yang menurut saya ya, saat itu saya bertumbuh jadi remaja yang rebellious, yang merasa mau berontak aja. Gak tahan hidup kayak gini, apaan sih, mendingan gue mati aja gitu saudara ya. Pahit banget rasanya, bahkan saya merasa tidak dikasihi. Saya merasa tidak ada orang yang cinta atau peduli sama saya, saudara. Sampai suatu hari, ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, barulah saya mengerti bahwa semua itu tidak benar. Amin, saudara. Bahwa ada satu pribadi yang mengasihi saya.
Ada satu pribadi bahkan yang rela mati di atas kayu salib buat saya. Dan itu namanya Tuhan Yesus, saudara. Saudara tahu, dari sejak usia 13 tahun itu sampai hari ini, hidup saya berubah, saudara. Tidak pernah sama lagi, saudara. Amin. Tidak pernah sama lagi. Kalau seandainya dulu saya benar-benar tidak diselamatkan oleh Tuhan, mati di usia 13 tahun, maka tidak bisa merasakan apa itu artinya hidup di dalam terang, tidak bisa merasakan apa itu artinya melakukan pekerjaan baik bagi Tuhan, saudara. Kalau hari ini saudara melihat Pastor Debbie menikah bahagia dengan Pastor Daniel, melakukan banyak pekerjaan Tuhan, diberkati Tuhan, itu adalah kasih karunia yang saya terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan baik saya, tidak ada yang baik di dalam diri saya. Semua yang baik yang sekarang ada, semua yang baik yang saya bisa berikan dalam hidup saya hari ini, itu karena kasih karunia. Itu karena Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Amin. Nah, saudara, tapi tentu saja kita tidak akan hanya merayakan kematian Yesus. Nanti kita juga akan merayakan kebangkitannya. Saudara tahu ketika Yesus mati di atas kayu salib, dosa seluruh dunia itu ditanggung oleh Dia. Dosa seluruh umat manusia dari yang dulu pernah hidup sampai yang nanti di abad berapa akan hidup, saudara. Semuanya ditumplek-blekan ke atas kayu salib, ke atas Tuhan Yesus. Dan itu berat sekali rasanya, saudara. Berat sekali. Tapi tahukah engkau, kalau Dia bertahan tergantung di atas kayu salib, itu bukan karena paku yang menahannya. Saudara bisa bayangkan enggak jadi bala tentara malaikat melihat pangeran surga tergantung di atas kayu salib. Malaikat-malaikat melongo, saudara. Hah? Ngapain ini? Kalau bisa mereka mau membantu segera, saudara. Saudara tahu yang membuat Tuhan Yesus tetap tergantung di atas kayu salib, bukan karena paku itu, saudara, tetapi karena kasih-Nya buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Dia tetap tergantung dan bilang sama malaikat, enggak usah dibantu. Enggak usah dibantu, biarin. Dia terus tergantung. Dia membayangkan wajah saudara. Dia membayangkan wajah saya. Dan dia terus tergantung. Sampai tetes darah yang terakhir. Tidak ada cinta pria seperti ini yang lain, saudara. Kalau kalian cewek-cewek masih muda, jangan mau digombalin cinta-cinta pria. Lihat cinta Tuhan Yesus yang murni, yang rela mati, berkorban untuk dirimu. Amin, saudara. Tidak ada cinta manusia yang lain yang seperti ini, saudara. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Puji Tuhan.